Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para ustadz dan ustadzah, karyawan dan karyawati pertemuan yang insyaallah penuh barokah. Mudah-mudahan setiap hari Selasa pagi pertemuan kita ini mempertemukan ruh dengan ruh kita, jiwa dengan jiwa kita, sehingga jamu ruh, pertemuan dari hati ke hati kita ini terus memperkokoh, memperkuat barisan dakwah kita, barisan perjuangan kita dalam lembaga pendidikan ini, dan Allah memberikan ridho, dan sehingga kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam perjuangan kita membesarkan pondok pesantren ini. Para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, minggu yang lalu kita membahas tentang bagaimana perubahan diri, perbaikan diri masing-masing kita semua, agar mulai dari diri kita, dari anfus kita, ini akan terus melakukan perbaikan-perbaikan kepada yang lainnya. Nah, kemudian dari perbaikan diri yang kemarin kita menghafal 10 hal yang masing-masing kita hafal dan bisa menjadikan tolok ukur, ya, 10 hal yang sudah saya sampaikan. Kemudian kali ini dan pagi hari ini saya mengajak ke tahapan yang kedua, yaitu perbaikan keluarga, perbaikan keluarga kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya di dalam surat At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ingat di sini yang pertama qu anfusikum, yang minggu kemarin kita sudah membahas, dan dari diri kita terus kita perbaiki, kita mulai. Kemudian wa ahlikum naro, ya, tahapan kedua, bagaimana ahlun, bagaimana keluarga kita terus lakukan perbaikan juga, mulai dari diri kita, kemudian keluarga kita. Wa ahlikum naro. Para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarga adalah masyarakat terkecil yang ada pada kita. Sebelum kita memperbaiki ataupun kita berdakwah untuk yang di luar, maka bagaimana keluarga kita itu, ya, kita perbaiki lebih baik. Jangan sampai ada hal-hal yang mengganggu, karena keluarga, perbaikan keluarga itu nanti akan memberi dampak pada kinerja kita. Itu hal yang aksiomatis. Maka bagaimana kita perbaikan terus menerus, ya.
keluarga yang ada dalam kita, suami, istri, anak, ya. Suami, istri, anak, ini menjadikan satu hal yang memberi dampak untuk kinerja kita. Kalau keluarga kita itu kurang kondusif, ya, keluarga kita kurang menjadikan satu ketenangan untuk kita, maka kinerja kita pun juga akan terganggu. Maka bagaimana perbaikan terus, ya, keluarga yang ada pada rumah kita. Bagaimana menciptakan baiti jannati, keluarga kita itu, rumah kita itu menjadi surga untuk kita. Jadi kalau balik ke rumah itu walaupun gak ber-AC, rasanya nyes gitu ya. Nah itu sebetulnya ya kuncinya ada dua saja. Bagaimana menjaga lisan, bagaimana perbaikan lisan dan af'al, ya, dan aktivitas kinerja kita yang ada di rumah. Sudah barang tentu Rasulullah memberikan satu konsep dalam lisan kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Ini Ustazah TK mengajarkan anak didiknya, ya, sangat hafal sekali insyaallah. Falyaqul khairan au liyasmut. Ya, untuk ngomong yang baik ataupun diam. Ya. Kuncinya kan di situ. Kadang permasalahan di rumah itu ada masalah, ya, perkataan dan perkataan dan perbuatan. Perkataan itu kuncinya, kalau nggak bisa ngomong baik, diam. Kalau nggak bisa diam, ngomong baik. Kan dua itu. Kalau nggak bisa diam, ngomong baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, diam. Udah. Saya kira dalam rumah, kalau munculnya perkataan yang baik, ya, yang didengar adalah kebaikan, udah barang tentu itu menjadikan ketentraman. Coba kalau di rumah selalu, ya, lontaran dengan penuh kasih sayang, ya, dengan suara yang memberikan kepada kita dorongan dan motivasi untuk semangat dalam berjuang. Enak itu. Lain halnya sebelum berangkat sudah bibi, kamu tuh, nah itu sudah rasanya mimi. Jadi perkataan yang membuat hati nggak tenang, kinerja pun juga tidak baik. Tapi kalau penuh perkataan yang menyenangkan, penuh dengan kasih sayang, insya Allah perubahan dalam keluarga kita, ya, akan terasa. Ya. Yang kedua, masalah perbuatan, masalah yang kita lakukan di dalam rumah dengan saling membantu. Biasanya perbuatan diikuti dan disertai dengan perkataan. Itu sudah suatu hal yang aksiomatis. Ya. Tetangga saya itu bisu dapat bisu.
nggak pernah congkrah itu. Ya, bisu dengan bisu. Ya, itu nggak pernah apa itu tengkar itu. Ya, artinya memang di situ tidak didengarkan dan tidak mengekspresikan atau perkataan-perkataan yang menyakitkan. Ya, itu. Ini para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbuatan yang di situ dibangun kebersamaan. Dibangun kebersamaan. Ya. Bagaimana hak dan kewajiban terpenuhi. Tapi jangan saling menuntut. Kita tidak boleh saling menuntut. Itu hak saya. Gak bisa, itu kewajiban kamu dan seterusnya. Ya. Contohnya ketika datang disambut dengan riang, Abi, masya Allah, ya, sudah ada minuman, sudah ada snack, sudah ada makanan dan seterusnya dengan sambutan yang hangat, menyenangkan sekali. Ya, lain halnya, udah gede masih kuat, bikin sendirilah, cuman teh aja kok, ngangkat lemari aja bisa, dan seterusnya. Rasulullah SAW sebagai keteladanan dalam keindahan dalam keluarganya saling membantu, dia mengangkat ember, ya, dan mencuci, ya. Jangan sampai itu tugasmu, momong itu anakmu, ya. Dulang, perkara dulang saja bisa jadi besar, perkara gendong saja menjadi besar, ya. Perkara mencuci dan seterusnya, ya. Semakin banyak anak semakin banyak masalah. Naudzubillah. Semakin banyak anak semakin menyenangkan, begitu. Sudah barang tentu semakin banyak tugas, semakin banyak kewajiban, ya, semakin banyak yang bisa diselesaikan. Nah, ini para ustadz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayo dimulai dari keluarga kita. Dari rumah kita. Ya, masalah kamar mandi, masalah tempat tidur yang acak-acakan, ya, mungkin sembarang tempat, sarung melingkar di bawah dipan dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang seperti itu, bagaimana itu terselesaikan? Kecil-kecil keriwian jadi kerowokan, kerowokan jadi grojokan. Nah, ini masalah, ya. Hal-hal yang seperti ini para ustadz dan ustadzah, ayo kita mulai. Ahlikum naro, kemudian pendidikan anak bagaimana sama-sama kita bersama, kita didik, kita arahkan, kita kasih contoh, keteladanan dari diri kita, dari, ya, suami istri dan seterusnya. Nah, sudah barang tentu masalah anak, ya, itu hal yang mesti menjadi satu ujian, ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, menjadi fitnah, auladakum fitnah. Ini para ustadz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meminimalisir keadaan keluarga, rumah, ya, untuk memunculkan masalah-masalah. Bukan berarti nggak ada masalah. Rasulullah saja juga ada masalah. Tapi kan bisa diselesaikan masalah itu, ya, bisa diselesaikan dengan cepat, tuntas, selesai.
Kalau mungkin ada hal yang memunculkan hal yang ini, segera ada saling minta maaf, selesai dan seterusnya. Masya Allah, indah, sehingga tidak mempengaruhi kita dalam kinerja, dalam berjuang untuk membesarkan pondok pesantren kita dan seterusnya. Ini yang sedikit bisa saya sampaikan karena SMP ada ujian, ya. Untuk itu mari segera kita kembali untuk melaksanakan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya, ya, dan dimulai dari diri kita dan keluarga kita, terus kita perbaiki. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk itu kita cukupkan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.